sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, ibadah live streaming kita pada pagi hari ini yaitu hari ini tanggal 18 Oktober 2020 di lingkungan Majelis Resort GKI Palangkaraya Hulu yang akan dilaksanakan oleh Majelis Jemaat GKI Bukit Tunggal dan nantinya akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ina Lilaji SDH. Marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan menyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita sambut khotbah dan salam dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Di saat ini ku angkat tembang. Ku angkat
Doa pengakuan dosa. Sidang Hikmat Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Seraya kita menyesali dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, Allah yang kami sapa dan kami panggil dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sudah memimpin, menyertai dan menuntun kami dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan anugerahkan dan kami boleh menikmatinya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih atas kesehatan kekuatan yang Engkau karuniakan, atas pekerjaan yang Engkau berkati, dan atas rumah tangga yang terpelihara dengan baik. Kami memuji muliakan nama-Mu di pagi hari ini, atas kasih kemurahan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Walaupun kami masih dalam pergumulan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, tetapi kami percaya Tuhan memberikan kekuatan dan semangat kepada kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik. Tuhan, kami juga menyadari di sepanjang hari dan kehidupan kami ini, banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Banyak kesalahan-kesalahan yang kami perbuat sehingga menimbulkan kami berdosa di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, pada saat ini dengan kerendahan hati kami menyesali akan dosa kami dan kami mohon pengampunan daripada-Mu. Melewati anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang telah menebus dosa kami meyakini hidup kami dibawa dalam kemenangan. Terima kasih Yesus Kristus, inilah doa kami dan inilah pengakuan kami, dan kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru, yaitu nomor 199, ayat yang pertama. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Doa syukur dan pembacaan Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa di surga, ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan merendahkan diri kami Tuhan. Kami menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan Tuhan. Biarlah Kau atur hidup kami sepanjang hari ini. Kau tuntun bimbing kami Tuhan, agar kami sepanjang hari ini boleh hidup di dalam Engkau. Demikian pula, jika sebentar lagi kami akan membuka dan membaca firman-Mu, kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu.
Kami orang-orang yang tidak tahu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau urapi kami satu persatu. Kami yang ada di tempat ini dan juga saudara-saudara kami yang beribadah di rumah Tuhan, urapi kami Tuhan dengan darah suci-Mu, dengan api suci-Mu Tuhan, dari ujung kepala hingga telapak kaki kami, agar kami tahan, kami layak untuk membuka dan membaca firman-Mu. Demikian pula kami juga mohon, biarlah Engkau buka seluruh hati kami Tuhan. Kau curahkan hikmat dan wahyu-Mu pada kami Tuhan, sehingga nantinya kami boleh mengertikan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, sertai kami Tuhan dari awal pembacaan hingga berakhir. Demikian pula kami juga mohon pada saat itu Tuhan, biarlah nantinya Kau urapi juga mulut bibir hamba-Mu pendeta Inar Yati yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga ketika ia berkata-kata tentang firman-Mu, bukan dia lagi Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu yang berkata-kata melalui mulut bibir Tuhan, sehingga kami jemaat-Mu boleh mengertikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan bagi siapapun yang mendengarkan Tuhan, imannya boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami mohon doa ini di dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23 yang demikian. Dengan perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gunung. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi Engkau tidak memberitakan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umat-Mu ini? Bukankah engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umat-Mu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah engkau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihi siapa yang kukasihi. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaan-Mu lewat, maka aku akan menempatkan engkau di dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Oke, marilah kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap kirim jemaat nomor 255. Firman-Mu ku pegang selalu.
demikian firman Tuhan pagi hari ini yang akan dilayani oleh Pendeta Ina Riyadi SDH. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat sekalian, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tanggal 18 Oktober 2020, yaitu dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita memohon pimpinan Roh Kudus bagi kita. Kita berdoa. Allah Bapa, Pencipta Halik langit dan bumi, Allah yang kami kenal dan kami sapa dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, mengucap syukur pagi hari ini kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. Kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih atas kesehatan kekuatan yang Engkau karuniakan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah baik yang di rumah masing-masing maupun yang di gereja. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami semua. Terutama pagi hari ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami, memampukan kami boleh memahami, mengerti firman-Mu dengan baik. Karena kami percaya Engkau adalah sumber hikmat dan kebajikan bagi kami. Berkata-katalah melewati hamba-Mu dan urapilah kami semua. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dengan judul Frikop hari ini yaitu tentang membayar pajak kepada Kaisar. Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22. Saya baca demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Berbahagia adalah orang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Amin. Ibu Bapak, saudara jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama memahami, mengerti apa yang diungkapkan oleh nas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa orang-orang yang ada di dalam nas kita ini yang mengajukan pertanyaan tentang masalah pajak kepada Tuhan Yesus. Yang pertama,
yaitu orang Farisi. Orang Farisi adalah suatu golongan dari para rabi dan ahli-ahli Taurat. Mereka ini digolongkan sebagai orang yang terpandang, digolongkan sebagai orang yang memiliki pendidikan. Dan dalam kehidupan orang-orang Yahudi mereka disebut sebagai orang-orang Farisi. Dan yang kedua, orang-orang Herodian. Mereka ini adalah sekelompok anggota suatu partai yang ada dalam masyarakat Yahudi yang menghendaki keturunan Herodes Agung memerintah atas mereka dan bukan gubernur Romawi. Artinya orang-orang Herodian ini adalah kelompok dari partai dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Kedua kelompok atau golongan inilah yang diungkapkan dalam nas kita ini, diceritakan oleh penulis kitab Injil Matius yang bertanya kepada Tuhan Yesus tentang hal membayar pajak kepada kaisar. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus bukan berarti karena mereka ingin mengetahui, tetapi sebenarnya pertanyaan itu diajukan kepada Tuhan Yesus semata-mata karena mereka ingin menjatuhkan Tuhan Yesus karena kebencian mereka kepada Tuhan Yesus, dengan tujuan bahwa jikalau nanti Tuhan Yesus tidak bisa menjawab dengan benar sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan apa yang ada dalam kehidupan masyarakat, situasi kondisi pada waktu itu, mereka dapat menjatuhkan Tuhan Yesus dan dapat menangkap Tuhan Yesus dan memenjarakan Tuhan Yesus. Karena itu dalam nas kita ini orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian mereka bersepakat untuk mengajukan pertanyaan itu kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan mereka diungkapkan dalam ayat yang ke-17. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan pertanyaan ini orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian mengira bahwa mereka telah membuat Tuhan Yesus terjebak dalam sebuah dilema yang tidak dapat dipecahkan. Kenapa? Sebab jika Tuhan Yesus mengatakan bahwa membayar pajak itu merupakan suatu hal yang diperbolehkan, maka dengan sendirinya mereka berpendapat bahwa Tuhan Yesus mendukung penjajah atau mendukung penguasa yang berkuasa pada waktu itu. Sehingga kalau itu yang menjadi jawaban Tuhan Yesus, boleh membayar pajak, berarti pengaruh Tuhan Yesus terhadap masyarakat Yahudi akan berakhir untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus akan dipandang oleh mereka sebagai pengkhianat, orang yang tidak mendukung masyarakat tetapi mendukung penguasa pada waktu itu. Namun sebaliknya, jika Tuhan Yesus mengatakan bahwa membayar pajak itu tidak boleh, mereka tentu akan melaporkan Tuhan Yesus kepada penguasa pada waktu itu, yaitu orang Romawi. Dan tentu kalau mereka melaporkan Tuhan Yesus karena membiarkan orang tidak membayar pajak, tentu tentara Romawi akan menangkap dia dan akan dipenjarakan. Ibu bapak sidang jemaat yang terkasih, kalau kita membaca bagian selanjutnya tuduhan ketika Tuhan Yesus ditangkap, orang-orang penguasa yang mengadili Tuhan Yesus pada waktu itu bertanya, apa kesalahan Tuhan Yesus? Salah satunya mereka memutarbalikkan masalah hal membayar pajak ini. Tuhan Yesus mereka mengatakan Tuhan Yesus melarang orang membayar pajak kepada kaisar. Sedangkan pada waktu itu masyarakat wajib membayar pajak kepada kaisar yang berkuasa.
Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian yakin bahwa Tuhan Yesus sudah masuk perangkap mereka dan tidak akan mungkin bisa lolos dengan pertanyaan ini. Tetapi Ibu Bapak sidang jemaat yang kasih, diungkapkan dalam nas kita ini Tuhan Yesus mengetahui kejahatan mereka. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Artinya mereka sebenarnya tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka orang munafik karena mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tidak melakukan kebenaran itu. Karena itu Tuhan Yesus mengecam mereka, dan mereka juga mengetahui bahwa Tuhan Yesus melakukan kebenaran, tetapi mereka menolak Tuhan Yesus. Karena itu untuk menjawab pertanyaan orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian ini, Tuhan Yesus meminjam satu keping uang dinar dari mereka. Dan Tuhan Yesus memperlihatkan mata uang itu di hadapan mereka dan bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Artinya tulisan yang ada di mata uang itu dan gambar yang ada di mata uang itu. Jawaban orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian pada waktu itu bahwa di uang dinar itu ada gambar dan tulisan kaisar. Tentu di uang itu ada gambar Kaisar Tiberius yang sedang berkuasa pada waktu itu. Dan di uang itu juga pasti tertera sebutan yang menyatakan bahwa itu adalah milik Kaisar. Ibu Bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian itu mengatakan bahwa digambar ada gambar dan tulisan Kaisar di uang dinar itu, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ayat 21. Ibu Bapak sidang jemaat yang kasih, apa arti dan makna ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menjawab persoalan yang sedang dipertanyakan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian pada waktu itu kepadanya? Artinya, di dalam kita mengakui Allah sebagai Raja yang kekal, seturut dengan itu pula kita mengakui dan kita harus taat kepada penguasa atau pemerintah yang ada di dunia ini. Hendaknya kita tunduk kepada mereka karena mereka memerintah atas nama Allah. Karena kerajaan surga bukanlah suatu program politik yang meniadakan kerajaan atau penguasa duniawi ini. Tetapi kita harus memahami dan mengerti bahwa pemerintah yang berkuasa juga sebagai perpanjangan tangan Allah untuk membawa damai sejahtera atau salom bagi rakyat atau bagi masyarakat di mana mereka memerintah pada waktu itu. Inilah arti dan makna yang mau diungkapkan oleh Tuhan Yesus, berikan apa yang itu menjadi kewajibanmu kepada Kaisar dan berikan itu apa yang menjadi kewajibanmu kepada Allah. Artinya, seiring sejalan dengan kita taat kepada Allah, maka kita juga harus taat kepada pemerintah yang berkuasa di mana kita berada. Artinya, Ibu Bapak sidang jemaat yang kasih, nas ini mau mengajarkan kepada kita, mau memperingatkan kita semua atau mengingatkan semua pemimpin, semua penguasa pemerintah yang ada di dunia ini, bahwa
diberikan tanggung jawab oleh Allah, mereka tidak boleh melakukan tekanan terhadap kehidupan masyarakat, membebani masyarakat dan membuat masyarakat menderita. Tetapi harusnya pemerintah, penguasa, pemimpin harus memberikan sebuah kehidupan suasana yang damai sejahtera dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan menjalankan tugas tanggung jawab mereka hubungan masyarakat umat itu dengan Tuhan Allah. Dan tidak boleh memaksakan masyarakat atau pemimpin tidak boleh bersikap diktator terhadap masyarakat atau rakyatnya. Sebaliknya, orang Kristen juga bukanlah kumpulan orang-orang yang memberontak terhadap pemerintah. Orang Kristen bukanlah kumpulan masyarakat yang tidak taat kepada aturan negara. Tetapi orang-orang Kristen harus diingatkan akan kewajibannya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang rakyat. Apa tanggung jawabnya? Tentu dalam hal membayar pajak, menjaga ketertiban dan menghormati orang lain, mendoakan pemimpin. Itu kewajiban. Dan juga tanggung jawab kita mengakui bahwa pemerintah itu adalah perpanjangan tangan Allah untuk membawa damai sejahtera bagi dunia, bagi masyarakat, bagi sebuah negara. Karena itu menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab sebagai gereja dan warga gereja, kita harus mengakui pemerintah dan berdoa kepada mereka. Seiring sejalan dengan itu, kita juga melaksanakan tanggung jawab kita, yaitu membayar pajak, menjalankan kehidupan dengan tertib, dengan aman, dan lain sebagainya. Dan ketika kita mengikuti pemilihan umum yang sebentar lagi dilaksanakan secara khusus, pemilihan kepala daerah di tempat kita, kewajiban kita mengikutinya dengan baik dan penuh tanggung jawab, dan kita akan memilih mereka. Sebab siapapun nanti yang terpilih, mereka itu adalah perpanjangan tangan Allah untuk mendatangkan damai sejahtera, dan kita patut menghormati, kita patut taat kepada mereka. Siapapun mereka, kita tidak melihat dan memandang latar belakang dan agamanya. Ketika mereka terpilih dan kita percaya Tuhan memakai mereka untuk menjadi alat damai sejahtera bagi dunia ini. Ibu bapak saudara yang kasih, nas ini juga mengungkapkan kepada kita, jangan menyimpan rasa kebencian, jangan menyimpan rasa iri dengki di dalam hati kita. Jangan perbuatan sikap hidup kita sama seperti orang Farisi dan orang Herodian. Ketika kita berbeda pandangan dengan orang lain, ketika orang Farisi atau Herodian berbeda pandangan dengan Tuhan Yesus, seharusnya tidak ada kebencian dari orang Farisi dan orang Herodian terhadap Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan Yesus menjalankan misi kerajaan Allah untuk mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan di dunia ini. Dan sebagai orang percaya, patutlah kita mendukung semua kegiatan pelayanan itu dengan baik, sehingga siapapun yang menjadi pemimpin dalam kehidupan bergereja, siapapun yang terpilih menjadi penetua diakon, siapapun pendeta yang melayani di jemaat kita, mari kita dukung hingga tidak ada rasa dengki, benci, dan juga kita bersikap negatif terhadap mereka. Kenapa? Karena sikap negatif, dengki, iri hati akan membunuh kita. Karena iri hati dan dengki itu membuat orang lain tidak damai sejahtera, tidak membuat hati kita damai sejahtera. Karena itu
seperti orang Farisi dan orang Herodian ini. Janganlah menjadi sikap orang-orang Kristen dalam kehidupan di tengah dunia ini. Dan bagian yang kedua, nas ini juga mengingatkan kepada kita tentang kewajiban tanggung jawab kita sebagai warga negara. Sebagai warga negara, pemimpin pemerintah kita sudah menyampaikan kepada kita apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan negara juga harus peduli kepada hak yang dimiliki oleh warganya atau rakyatnya untuk bekerja dalam penuh tanggung jawab yang mendatangkan damai sejahtera bagi rakyat. Dan sebagai warga gereja, kita juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Tentu saya tidak perlu mengurainya apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai warga gereja. Dan apa hak kita juga menjadi sebagai warga gereja juga akan dituntut. Pelayanan yang penuh yang harus dilakukan oleh pendeta, penatua, diakon, majelis kepada jemaatnya, sehingga jemaat boleh terlayani dengan baik dan jemaat boleh hidup dalam damai sejahtera. Artinya antara pemerintah dengan agama, kehidupan beragama itu harus seiring sejalan, saling mendukung, saling memperhatikan. Dan antara pemerintah dengan masyarakat juga harus seiring sejalan. Pemerintah tidak bisa bekerja tanpa dukungan, tanpa doa dari rakyat atau masyarakat. Demikian juga masyarakat tidak akan hidup damai sejahtera ketika pemimpinnya tidak bersikap adil. Karena itu hubungan antara masyarakat dengan pemerintahnya, para pemimpinnya harus terjalin dengan harmoni. Demikian juga hubungan para pendeta, penatua, diakon dengan jemaat juga harus terjalin dengan baik dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menolong kita. Amin. Sidang jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Engkau sudah menganugerahkan roh hikmat dan kebajikan pengertian kepada kami akan kebenaran firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu itu dalam hati kami, supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja dari kehidupan kami, supaya kami tahu akan tugas tanggung jawab kami, baik sebagai warga gereja maupun warga negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Engkau juga telah memimpin para pemimpin-pemimpin gereja kami. Berikan hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan agar mereka memimpin dengan baik, terutama pemimpin pemerintah bangsa kami. Mereka adalah perpanjangan tangan Allah untuk mendatangkan damai sejahtera bagi masyarakat, bagi rakyat, terutama bagi kami juga warga gereja. Dan sebagai rakyat atau masyarakat kami juga taat dengan tanggung jawab dan kewajiban kami, terutama dalam hal membayar pajak, menjaga ketertiban umum, ikut mensukseskan pemilihan kepala daerah atau pemilu yang dilaksanakan juga oleh pemerintah secara keseluruhan. Kiranya bagian-bagian dalam tanggung jawab ini kami dapat laksanakan dengan ketaatan dan kesetiaan. Kami serahkan para pemimpin-pemimpin kami. Kami serahkan orang-orang yang dipercayakan untuk mengatur roda pemerintahan di tengah-tengah bangsa kami Indonesia ini. Diberikan hikmat kebijaksanaan, dijauhkan dari peperangan, perpecahan, kedengkian, iri hati, dan juga perpecahan.
tapi kami boleh hidup dalam damai sejahtera dan salom Allah dinyatakan atas bangsa kami. Kami serahkan juga gereja Kalimantan Evangelis, diserahkan para pendeta, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, guru katekisasi, dan semua orang yang terlibat dalam rangka pekabaran Injil ini. Terutama di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, gereja tetap boleh melayani jemaat dengan baik. Dan biarlah kami dipakai oleh Tuhan menjalankan program kerja dan penata layanan dalam kehidupan jemaat dengan baik. Kami juga serahkan jemaat GKI Tunggal kiranya diberkati, disertai dalam penata layanan, dalam pembinaan, dalam pengembalaan. Dan diberkati kami para pendeta, penatua, diakon, majelis, kiranya kami boleh melayani jemaatmu di rumah mereka masing-masing dengan penuh sukacita. Dan agar kami juga boleh dijaga dengan kesehatan, kekuatan, dengan perlindungan dari mahara bahaya, celaka, sakit, penyakit, dan hal-hal yang membahayakan hidup kami. Keluarga, rumah tangga kami juga serahkan padamu, kiranya Engkau memberkati, menyertai, agar damai sejahtera Tuhan dinyatakan atas rumah tangga kami. Berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup kami, ajalah kami untuk bersyukur, berterima kasih padamu. Terima kasih atas pekerjaan yang Tuhan berkati. Terima kasih atas suami istri, ayah ibu yang diberkati sebagai pemimpin dalam tiap rumah tangga. Diberkatilah anak-anak dalam pendidikannya, dalam mereka mencapai harapan dan cita-citanya, dan juga berikan semangat kepada mereka dalam pendidikan, terutama masih secara online mereka untuk sekolah. Kami percaya Tuhan Engkau menolong mereka. Dan kami juga memohon Engkau juga memberkati mereka yang lanjut usia, mereka yang sakit, mereka yang duda-duda, anak yatim piatu, mereka miskin dan terlantar. Bila Engkau rangkul mereka dengan kasih-Mu. Dan kami juga serahkan mereka yang berulang tahun, baik kelahiran maupun ulang tahun, pernikahan mereka dalam minggu-minggu ini kiranya diberkati, disertai, agar damai sejahtera Tuhan, agar sukacita boleh dirasakan oleh hidup mereka. Hari-hari kerja kami, tugas pelayanan, tanggung jawab kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati kami para pendeta, penatua, diakon yang sudah melayani jemaat-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau memberikan semangat dan sukacita kepada kami, supaya pandemi COVID-19 ini dapat membawa kami berhikmat untuk menjalani kehidupan ini dengan sesuai dengan protokol kesehatan. Engkau percaya Tuhan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat kami yang jauh daripada sempurna, yang kami sampaikan, kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampailah kita kepada persembahan syukur yang akan dipandu oleh Ketua Maletika S. Mengga. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus.
Pada saat ini Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu karena begitu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga kami, memelihara kami, bahkan menuntun hidup kami, sertanya memberkati pekerjaan dan usaha kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami bagi Tuhan. Berkati persembahan syukur ini agar boleh menjadi kepujian serta kemuliaan Namamu, dan juga untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bersama itu juga Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, tubuh jiwa kami, tugas pekerjaan kami hanyalah ke dalam tangan-Mu, agar menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian KJ nomor 147 ayat 1 dan seterusnya sampai kantong selesai diedarkan. Di sini aku bawa Tuhan. Iman. Jemaat dimohon berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus bernama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Dialah yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya.